Permasalahan saya Arsyad Villa dari F4708 dengan NIM 1030 1230 0260. Di sini saya akan mencoba menjelaskan alur codingan tugas besar Alpro. Kita mulai aja. Di sini ada package main, yang mana berarti program utamanya. Di sini ada import M, tugas menu, package M, tugas menu. Di sini ada function run yang berlokasikan di package M, berarti di tugas menu. Oke, berarti kita masuk ke menu. Di sini ada import FMT dan ada event tugas utils. Kita skip dulu ini sebentar. Kita mau masuk dari function run. Ada variabel user bertipekan event titik users. Ada variabel event bertipekan event titik event. Ada variabel opsi, n yang bertipekan integer, dan ada variabel option bertipe data string. Di sini terdapat variabel register yang diassign dengan event titik register dan ampersand user. Maksudnya tuh di sini kita memanggil function register yang berada pada package event dan kita mengirimkan ampersand user. Ini berarti kita skip bawahnya dulu. Kita masuk ke register. Oke, di sini ada package util, import fmt, ada sebuah struct user yang mana di dalamnya ada username dan password bertipe data string. Nah, kita masuk ke sini. Function register. Tadi dikirimkan dari function menu itu user. Maaf salah. Di sini akan return boolean. Berarti true or false. Di sini ada variabel n bertipe data integer, variabel pass bertipe data string. Di sini akan tertampil pada display enter username. Si user akan disuruh menginputkan username-nya sama passwordnya. Sini ada for loop n kurang dari 5. Berarti di sini si user akan disuruh re-enter password. Jika user password itu sama dengan re-enternya, maka akan tertampil pada display layar registration successful dan akan return boolean true. Else-nya itu iterasinya akan bertambah 1 dan tertampil pada display layar password do not match, please try again, maximum attempt are 5 times are n. N itu berarti iterasinya n-nya akan bertambah terus sampai mencapai kurang dari 5. Nah, ketika si user salah memasukkan password sampai 5 kali, berarti for loop-nya akan berhenti dan tertampil pada display layar registration failed, registration fail, maximum attempts reach, dan akan mereturn boolean false, yang mana codingannya akan berhenti. Nah, ketika mereturn boolean true, ini akan balik lagi ke menu.go dan masuk ke sini register. Mungkin lebih jelasnya akan saya tracing. 1.2. Maaf salah. Go run main.go. Sini saya masukkan upshot.
1, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, codingannya akan langsung berhenti. Registration fail, maximum time reach. Ketika passwordnya sama dengan re-enter password, itu codingan akan berlanjut ke function menu. Mungkin lebih jelasnya. Nah, tertampil pada display layar registration successful. Nah, di sini ada print. Di sini akan tertampil pada layar Hello Arshad menu. Nah, mungkin kita akan skip dulu, akan lanjut ke pembahasan codingan selanjutnya. Berarti tadi kita akan tadi setelah register. Kalau registernya berhasil, tadi kita akan masukin ini hello dengan username, berarti hello Arsat sudah terpampang di menu. Opsinya sama dengan menu, berarti kita akan menampilkan ini prosedur menu. Menu add event, soal event, update event, search event, delete event, sorting, exit, interruption. Di sini ada variabel opsi bertipe data integer. Si user akan, oh maaf, ini function ternyata. FM ini si user disuruh menginputkan opsi dan akan mengembalikan opsi. Nah, sini ada for loop, for opsi tidak sama dengan 8, berarti selama opsinya tidak 8, ini akan melanjutkan codingan ini. Jika opsinya 1, ini akan memanggil function add event dan mengirimkan event dengan n. Jika opsinya 2, akan memanggilkan function show event. Jika opsinya 3, update event. Jika opsinya 4, search event. Jika opsinya 5, delete event. Jika opsinya 6, tertampil pada display ascending or descending dan si user disuruh menginputkan option. Jika optionnya sama dengan ascending, ini akan memanggil function event sort ascending, sorting asc. Jika opsinya sama dengan descending, ini akan memanggil function event sorting dash c. Nah, habis itu ini ada fmtplen kosong ini buat semacam enter gitu. Sini akan dipanggil lagi hello dengan username yang telah diinputkan oleh si user dan memanggil prosedur menu tadi. Mungkin untuk lebih jelasnya saya akan membahas satu persatu dari function add event ini. Function add event berada pada package event. Berarti terletak pada folder tubes atau utils. Berarti di sini. Nah, di sini ada package util, import fmt, dan import matran. Kita abaikan ini dulu. Di sini ada sebuah struct details yang berisikan event ID, price yang bertipe data integer, name, date, location, description, time yang bertipe datakan string. Ini ada constant max yang diassign 20. Sini ada type event yang diassign dengan array berkapasitas max, berarti berkapasitas array 20.
dan tipenya details. Berarti semua yang ada di details itu berkapasitas array maksimal 20. Nah, kita akan bahas function add events. Berarti di sini ada parameter isEvents, bertipekan events, dan n bertipekan integer. Oke, di sini ada variabel continue adding, bertipe data string. For continue adding tidak sama dengan 0, itu akan melakukan jika n lebih dari n max, n-nya akan desain n max. Si user disuruh menginputkan event name, event date, event time, location, description, price. Nah, ini event ID-nya kita assign dengan rat INTN 190. Maksudnya ini diambil dari package mat atau ren. Ini event ID-nya kita akan diisi oleh ngacak, dan di sini ada n++ itu berarti iterasinya, dan n di sini juga berperan sebagai indeks array-nya. Sini akan tertampil pada display, do you want to continue adding events? Yes or no. Si user akan disuruh memasukkan continue adding sampai ketika dia no, berarti tidak masuk for loop. Untuk lebih jelasnya mungkin akan saya tracing. Go run. Sini misalnya birthday. So, ini aja. Price-nya kita masukkan misal 10.000. Nah, di sini kita akan ditanya, do you want continue adding event? Apakah kita akan melanjutkan menambahkan eventnya? Kalau iya, berarti ketik yes. Nah, si user akan disuruh menginputkan lagi. Misal menginputkan no, ini akan balik lagi ke menu. Oke. Mungkin kita akan bahas lagi function show event. Di sini ada parameter E yang bertipekan event, N bertipekan integer, dan akan mereturn boolean. Ada variabel continue adding itu bertipe data string. Di sini ada for loop, I-nya dari 0, I kurang dari N. Iterasinya ini I++. Di sini akan show event dari event ID, name, date, time, location, description, dan price. Nah, di sini kita akan ditanya lagi sebagai
User disuruh menginputkan yes or no. Ketika yes berarti ini akan balik lagi ke prosedur menu. Di sini ada update event, EV bertipe datakan event, and integer. Ada variable options bertipe datakan string, variable num, value bertipe datakan integer, variable found bertipe datakan boolean. Di sini awal kita memasuki function update event itu akan disambut dengan which attribute would you like to change. Di sini user akan disuruh memasukkan opsi mana yang ingin diubah. Opsinya tuh berdasarkan name, date, time, location, description, price. Tetapi si user akan disuruh menginputkan optionnya. Berarti si user akan disuruh menginputkan string berupa nama, date, time, atau location, atau description, atau price. Nah, selain itu akan tertampilkan pada layar invalid attribute. Ketika found akan tertampil pada display layar event has been updated successfully. Else-nya itu the ID you inputted is not in the array. Berarti ID-nya tidak ditemukan pada array tersebut. Mungkin akan saya coba dari data ini. Hmm, Oke, mungkin kita akan tracing dari update event. Ini pertama kita masuk ke update event. Which attribute would you like to change? Mungkin kita akan merubah nama. Input the desired value, kita akan mengganti, merubah namanya menjadi tes. Di eventnya kita akan mencoba merubah dengan ID ini 82. Kita masukkan 82. Event has been updated successfully. Kita untuk mengecek apakah sudah terupdate atau belum, kita pilih 2, show all event. Ini event name-nya udah berganti nama menjadi tes. Yang awalnya event name-nya dari party. Berarti udah sukses mengganti. Itu aja, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Arsyad Maulana Hasan dari IF 4708 dengan NIM 103012300216. Di sini saya akan menjelaskan function delete. Pertama kita akan menjelaskan perlainnya dulu. Perlain dari function ini. Pertama kita punya varnum. Varnum itu apa di sini? Ini varnum itu buat input ID event yang bakalan kita hapus di sini. Nah, kita pertama inisialisasi not found sama dengan true. Nanti akan berubah jika si event ID si num ini ketemu sama event ID. Nanti kita ubah jadi false. Nanti outputnya tuh bakalan berubah juga. Jika event ID sama dengan num, event si misal si 44 bisa punya 4455 tuh 44-nya tuh jadi 55 kan 55. Terus begitu seterusnya kayak duplikat gitu. Nanti kita potong terakhirannya. Jadi nanti kita punya misal 44 55 77. Jadi pertama tuh 55 55 77. Nanti akan berubah jadi 55 77 77. Nah, yang 77 terakhir kita potong. Jadi kita menghilangkan indeks yang ada di yang akan kita hapus intinya gitu. Nah, sekarang kita coba langsung aja.
kita soal dulu semua. Seperti yang kita lihat ada berapa data? 1, 2, 3, 4. Yes. Kita ke delete. Terus kita akan menghapus dia data ke 178. Jangan 178. 3. Kita hapus data ketiga. Terus data has been deleted. Oke, sekarang kita ke search event. Ngomong-ngomong ini tuh pakainya sequential search. Nah, kalau di sini kita pakai binary search. Ini binary search biasa. Kirinya 0 karena kita mulai dari indeks ke 0 dan kanannya n-1 karena kita mulai dari indeks ke 0. Kalau dimulai dari n itu bakalan kelebihan index out of range. Kenapa indeks kita asal jadi min 1? Sebenarnya mau asal jadi min 1, 2 segala macam nggak apa-apa, terserah. Toh nanti bakalan ini cuma buat parameter buat berhenti doang. Left kurang dari sama dengan right dan index sama dengan 1. Mid, left ditambah right dibagi 2. Nah, jika si event ID kurang dari si nom itu bakalan pindah. Yang kiri tuh mid plus 1, yang else-nya right mid min 1. Nah, jika udah ketemu itu nanti indeksnya sama dengan mid biar nanti berhenti. Kan meskipun true dan false ya nanti jadi bakalan berhenti. Meskipun ini harusnya true, ini false, ini tetap nanti ngecek ini dulu sih. Ya intinya bakalan berhenti. Font sama dengan true. Jika tidak ketemu, nah baru gini, ngeprint gini. Ini cuma biasa doang sih. Ini buat ngakalin itu. Nggak ada yang bukan buat ngakalin break sih sebenarnya. Ya, sekarang kita search. Coba search ID 55. Yes. Soal data. Kita cari yang di tengah. 40. 96. Kenapa 96-nya ada 2? Karena ID yang dipakai di sini tuh random. Seperti yang bisa lihat dari di inputan yang atas. Yang ini. Kita pakai package math random. Jadi nggak mungkin kan si user tuh nge-input event ID sendiri. Jadi di random aja. 496. Yes, kalau kita kan yes. Balik. Kalau mau lihat yang lain 96. Kalau kita ketik no, balik. Terus kita udah searching. Nah, sekarang kita ke sorting. Oh, ini event. Oh ya, saya belum jelasin di sini tuh event ID karena kita pakai binary. Karena itu harus terurut ascending. Saya di sini pakai terurut ascending biar itu. Kalau tidak datanya tidak diurutkan terlebih dahulu, nanti tidak akan ketemu kalau pakai binary karena saya sudah mencobanya tidak pakai sorting. Jadi ada 2 kategori sorting di sini berdasarkan ID. Yang mana ini cuma bisa dipakai buat si search. Sama sorting berdasarkan price-nya yang akan saya jelaskan ini. Nah, ini function sorting berdasarkan price-nya ascending. Nah, di sini saya menggunakan selection sort. Iya, selection sort benar, selection sort. Yang mana tuh cuma nge-swap doang sih kalau selection. Nah, kita ke insertion sort. Insertion sort tuh
J plus 1, misal kita anggap tuh mulai dari berapa, kita punya data tuh, kan ini descending ya, besar ke kecil, kita punya data 55, 33, 55, 55, si 33, 5, J plus 1 sama dengan J, yang mana ini kan 33, 33. Nah, J plus 1 sama dengan temp, nanti jadi 55, 33. Begitu. J min min. Descending. Terus begitu. Kita ascending. Yang bisa dilihat dari 45, 45, 45 ke 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Yes. 6. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang masing-masing function yang tadi saya jelaskan. Terima kasih.